Pasca peristiwa pembobolan gudang farmasi penyimpanan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, pihak rumah sakit kini meningkatkan penjagaan. Penjagaan dilakukan selama 24 jam, saudara, guna mengantisipasi terulangnya pencurian obat bius yang masuk kategori narkotika golongan 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Sukirman, mengatakan pasca pembobolan gedung farmasi penyimpanan obat, penjagaan ditingkatkan hingga 24 jam. Rumah sakit juga memberikan sanksi tegas kepada satpam rumah sakit yang berjaga saat insiden pencurian. RSUD Kota Kendari juga telah melaporkan kasus pencurian obat bius merek fentanyl ke polisi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah melakukan pembenahan pengamanan khusus di gudang obat berjalan 24 jam. Ini sudah melakukan olah TKP dan beberapa saksi sudah dipanggil untuk minta keterangan. Semua yang terkait langsung terkait dengan hilangnya obat ini akan ada sanksi dari pihak manajemen untuk mencegah jangan sampai terulang kembali. Seribuan obat golongan narkotika yang biasa digunakan untuk obat bius dicuri dari 2 rumah sakit di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasus dugaan pencurian obat di RSUD Bahtramas Kendari terjadi Kamis 3 April 2025. Sementara itu di RSUD Kota Kendari terjadi pada hari Minggu 6 April 2025. Pelaku mengambil 1.460 ampul obat bius fentanyl di RSUD Bahtramas. Polisi menyebut pelaku membongkar jendela gudang saat kondisi sepi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV dalam kasus pencurian ini. Jadi jenis obat narkotika jenis Fentanex ya. Jadi totalnya semua itu sekitar 2.100-an lah. Itu obat-obat biasa digunakan untuk apa, Bu, kalau untuk? Ya, nah, biasanya obat-obat apa jenis bius untuk pasien-pasien tertentu. Ya, biasanya digunakan untuk anestesi kalau tidak salah. Saat ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polresta sudah melaksanakan olah TKP, kemudian pemeriksaan terhadap saksi pelapor dari 2 TKP tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di TKP. Untuk para pelaku ini pada saat melaksanakan aksinya sesuai dengan hasil olah TKP, dia merusak mencongkel pintu jendela. Lebih lengkap soal kasus pencurian obat bius di RSUD Kota Kendari, kita bergabung dengan Direktur RSUD Kota Kendari, Sukirman, lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Sukirman. Selamat siang, Bu. Pak Sukirman, bagaimana kronologi kasus pencurian obat bius ini, Bapak boleh diceritakan kepada kami? Jadi kecuriannya di saat libur panjang, di mana pada saat libur itu pelayanan di rumah sakit itu kan cuma dilakukan di UGD. Yang selamanya ini ramai, tapi karena libur panjang, kita rumah sakit sunyi dimanfaatkan oleh oknum yang bertanggung jawab datang mencuri obat-obat golongan narkotika di rumah sakit. Pak Sukirman, apakah memang ketika libur panjang itu tidak ada shifting khusus gitu untuk security, untuk mengecek di tempat-tempat terutama untuk obat bius ini sendiri, Bapak? Tetap ada security yang berjaga. Memang gudang obat ini selama ini kan kalau selama ini kita menggunakan sistem dipantau tidak 24 jam. Nah, cuma waktu libur panjang ini ya mungkin lagi sunyi, dimanfaatkanlah situasi itu datang ke rumah sakit dan memasuki gudang obat dengan cara mencungkil pintu, kemudian membobol juga pintu lemari narkotika. Ya, kita tahu bahwa prosedur obat narkotika itu kan ada 2 kunci. Nah, semua itu dicungkil sehingga dia bebas mengambil narkotika yang ada di dalam lemari narkotika. Nah, itu kejadiannya pada tanggal 2, masih libur panjang. Pak Sukirman, apakah memang kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum dan apakah memang dari rumah sakit sendiri sudah mencurigai
pihak-pihak tertentu yang misalnya terlihat di CCTV suka bolak-balik ke daerah tempat penyimpanan obat ini, Bapak? Ya. Jadi dari rekaman CCTV setelah olah TKP dari polisi, kita sudah menemukan beberapa yang dicurigai melakukan tindakan kriminal ini. Dan kita sudah sampaikan ke pihak polisi, semua video CCTV sudah kita serahkan ke pihak kepolisian. Identitasnya sudah diketahui, foto dengan jelas, tapi tinggal butuh waktu dari aparat kepolisian. Semoga mudah-mudahan cepat terbongkar kasus ini, karena ini sangat mengkhawatirkan kalau misalnya terulang kembali pencurian obat-obat narkotika di masyarakat. Lalu ke depannya langkah antisipasinya seperti apa, Pak, agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini? Pertama, kita tingkatkan pengamanan khususnya di gudang obat. Ya, selama ini jaga hanya tidak menggunakan sistem jaga 24 jam. Sekarang kami sampaikan security, satu khusus security hanya jaga di gudang obat. Jadi tidak ada jaga di tempat lain. Yang lainnya itu boleh mobile, tetapi khusus untuk gudang obat, security standby 24 jam supaya tidak terjadi atau tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Pak Sukirman, terkait memang sekarang ada security yang ditugaskan 24 jam, apakah akan ada perbaikan sistem keamanan penyimpanan obat bius? Karena kita tahu obat ini kan masuk golongan narkotika. Apakah memang nanti sistem keamanannya akan ditingkatkan, misalnya kalau ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki akses langsung bunyi gitu, Pak? Seperti apa? Kami sudah sampaikan ke security, kami sudah rapat juga bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Ya, kita sampaikan kalau ada orang yang mendekat di gudang obat kemudian dia pakai masker atau pakai kacamata, pakai masker, tentu kita harus langsung intai atau langsung kita awasi, jangan sampai ya, karena di rumah sakit sekarang ini kan jarang orang menggunakan masker lagi di rumah sakit. Jadi kalau ada yang masih menggunakan masker di sekitar gudang obat dan kacamata seperti yang terjadi pada curian itu, ya, maka saya perintahkan kepada security untuk langsung mengintai atau langsung mewaspadai, jangan sampai terulang kembali. Insya Allah dengan atas keputusan bersama kemarin kita akan adakan perketat lagi pengadaan CCTV khusus untuk di obat narkotika. Kemudian security standby 24 jam, sehingga dengan sistem ini saya yakin insya Allah tidak akan lagi terjadi hal yang serupa ke depan. Pak Sukirman, sebenarnya seberapa bahayanya sih ketika obat bius ini kemudian beredar di masyarakat dan ada orang yang beli tapi penggunaannya tidak sesuai dengan dosisnya gitu, Pak? Ya, pertama obat narkotika ini kan pengawasan langsung, ya. Untuk pengadaannya aja kan prosedurnya panjang. Kemudian untuk penggunaannya juga harus lengkap identitasnya. Tidak semudah seperti yang biasa kita jual di apotek, tapi khusus untuk obat yang kayak gini bisa dipakai untuk membius orang, untuk kasih tidur orang, untuk kriminal, karena sifatnya menidurkan atau membuat pasien yang biasanya digunakan kalau sebelum operasi itu dimasukkan obat itu untuk menghilangkan rasa sakitnya dan menidurkan pasien sehingga waktu operasi tidak ada rasa sakit. Nah, ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak punya pengetahuan terkait dengan itu. Kalau salah dosis juga bisa menyebabkan kematian. Kalau overdosis, penggunaannya bisa menyebabkan kematian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Direktur RSUD Kota Kendari, Pak Sukirman. Semoga memang pelakunya segera tertangkap. Terima kasih, Bapak. Amin.